tidak melakukan otopsi. Kami tidak melakukan otopsi. Dengan Yang mulia, inilah yang selalu dicurigai selama ini pada Jessica. Seakan-akan dia melakukan gerakan-gerakan tertentu di sana. Tetapi fakta ini membuktikan keberatan bahwa tanggal 2 jam 6 dulu. Keberatan, menyimpulkan, jangan menyimpulkan. Ini Anda simpulkan, jangan Anda simpulkan itu. Bukan, ini saya mau baca ini. Iya, baca aja. Tapi jangan Anda simpulkan. Pergantian ya. Nanti yang menilai Di sini ada WA chatting daripada saudara Jessica Wongso. Persisnya jam 4.29, persis di sini. Artinya Jessica Wongso di situ main gadget, pakai WA, tidak menggerak-gerakkan seperti yang dikatakan saksi ini. Ini faktanya. Jadi saya baca ya. Jessica Wongso Diperiksa oleh ahli ini ya. seperti yang ditanyakan, sama seperti kemarin kejadian ketika ahli CCTV kami sampaikan tentang BA rekonstruksi. Begini, jaksa, Ya kan? Saya kan tanya barusan, hakim. Kami juga sama. Ya, saya tanya barusan saksi ini. Kemarin ahli CCTV, ketika ahli CCTV kami sampaikan BA rekonstruksi. Sifatnya kan sama, apa bedanya? Anda bertanya 3 jam, saya nggak nyela. Silahkan kasih dong kesempatan. Saya nggak. Kemarin saudara keberatan. Semua diam. ya, semua diam. Kami hadirkan saudara detik-detik sebelum ayah Mirna, Dermawan Salihin, diusir dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi saudara kan tidak bisa memastikan juga sebaliknya kalau tidak karena cyanida, korban itu meninggal karena apa? Ini adalah momen di balik saat Hakim Binsar Gultom mencecar ahli patologi forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jaya Surya Atmaja. Saat itu Hakim Binsar mempertanyakan tanda-tanda yang muncul bagi korban meninggal akibat racun cyanida. Dan di kursi pengunjung sidang, Dermawan Salihin emosi pada salah satu kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yakni Yudi Wibowo Sukinto, yang menyebut bahwa lembaran foto Mirna di meja hakim adalah selebaran gelap. Seperti yang Anda lihat, Dermawan beberapa kali berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah kursi kanan bangku dari pengunjung sidang. Yang tadi garuk-garuk tadi, iya. Itu apakah sudah diklarifikasi waktu penyidikan oleh polwan-polwan yang di kamar itu? Iya. Ditelanjangi semua kamu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya cukup ya. Terima kasih. Sama-sama. Ditelanjangi. Ada luka apa enggak di tubuhnya? Ya. Tubuh Mirna, Dokter Jaya. Oke, nah itu dulu yang saya mau. Dan satu lagi kesalahan di dalam prosedur apa? Orang bilang kalau keluarga tidak setuju otopsi ada haknya. Tidak, saya bilang tidak, karena saya ngajar soal begituan itu sudah 30 tahun lebih. Saya selalu katakan pada mahasiswa saya, memeriksa seorang jenazah sesuai dengan keinginan polisi itu adalah kewajiban setiap dokter. Bahkan dokter yang tidak melakukan tindakan yang diminta polisi itu dia bisa dihukum. Hani enggak, orang Olivier enggak ya, karena dia udah tahu itu racun. Sekali lagi saya hanya bisa duduk diam dan mendengarkan tuduhan-tuduhan dari jaksa penuntut umum dengan berpikir kapan penderitaan ini akan berakhir. Dan saya mohon maaf kepada saudara Dermawan karena tidak dapat memenuhi permintaan saudara agar kami mundur sebagai kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Berkali-kali saudara meminta kami untuk mundur jadi kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, tetapi sekalipun memang kami tidak memberikan jawaban apapun atas permintaan saudara tersebut. Sebab jawaban saya kepada saudara tentu pasti tidak. Sebagai advokat yang menjunjung tinggi kode etik advokat, di mana saya sendiri bersama teman-teman adalah yang juga terus serta menyusun kode etik tersebut, tentu tahu permintaan saudara tersebut tidak mungkin saya penuhi. Tetapi kelihatannya karena kami tidak mau mundurkan diri dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, membuat saudara menjadi marah dan akhirnya sering berkata-kata tidak baik tentang saya melalui televisi. Bahkan cenderung berbuat fitnah
dan menghina kami dengan menyebut nama saya menjadi otong. Dan terkesan saya membela Jessica Kumolo Wongso karena uang dan sebagainya. Terus terang, seandainya pun saya membela Jessica Kumolo Wongso dengan mendapatkan Sampai ngerayu, maksa. Udah kalau nggak ada kasus katanya gitu ya. Udah kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus, kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus, kalau orang minum gelas kopi es hanya pakai gelas, itu nggak bakal banyak dan mungkin dimuntahin sama Mirna. Wah, apa nih bau? Apa nih nggak enak? Ya minum dikit lah, mungkin selamat Mirna nggak mati hari ini. Tapi karena pakai sedotan, dia masuk ke tenggorokannya, zet ke dalam, makanya meninggal. Hani enggak, orang Olivier enggak, ya karena dia udah tahu itu racun. Hani enggak, orang Olivier enggak, ya karena dia udah tahu itu racun. Jadi kalau nanti kelihatannya ini si lawyernya ini mau belokkan kasus ini ke kafe, silakan aja obok-obok kafe, coba. Ada buktinya nggak bakal ketemu. Oh, maksudnya saudara sudah dibuka baju semua, ditelangi oleh poluan untuk mengecek apakah ada luka-luka karena cyanida di dalam tubuhmu gitu kira-kira? Iya, celana saya dibuka. Celana dibuka dan ternyata clear, nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Iya. Cukup Oh, ya. selalu saya ingat satu lagi, saya baru ingat sekarang. Waktu rekonstruksi yang tadi fotonya saya lihat pada hari tersebut, waktu adegan saya naik ke mobilnya Arif, Bapak Krisnamurti menghampiri saya. Dia bilang kalau itu ada tuh bekas luka kamu, fotonya di paha gitu. Dia bilang begitu. Dia cuma bilang begitu. Gitu. Tapi saya bilang nggak pernah ada apa-apa, orang kemarinnya udah diperiksa. Tapi saya ingat kaki saya pernah difoto waktu saya sama Pawan tersebut. Kejanggalan yang pertama adalah dipaksa buat ada kasus. Kalau nggak ada kasus. Ini sebetulnya agak-agak bertanya-tanya kalau sekarang ya, kita sebagai netizen zaman sekarang yang ngelihat lagi wawancara di tahun 2016 tuh agak bertanya-tanya gitu, daripada nggak ada kasus gitu. Berarti kalau Jessica nggak bersalah tuh ya nggak ada kasus gitu. Jadi ini gimana? Daripada nggak ada kasus ya udah adain aja kasus biar Jessica bersalah gitu, biar ada kasus. Terus statement kejanggalan yang kedua adalah tadi Olivier dan Hani tahu udah ada racun. Padahal saat itu Jessica malah yang nanya, kamu masukin apa ke dalam minuman? Jessica yang nanya loh gitu. Tapi petugas Olivier dan Hani di statementnya bapaknya Mirna tadi tuh dibilang udah tahu kalau ada racun. Jadi kayak sebenarnya ini clue nggak sih guys gitu. Ya sebenarnya masih banyak kejanggalan yang bikin kita bertanya-tanya lagi di tahun ini gitu. Padahal kasusnya udah di tahun 2016. Ya yang mana sekarang netizen lebih pintar dan lebih menyerap informasi banyak gitu. Nggak cuman karena Ice Cold Netflix, nggak cuma nonton podcast, tapi kita juga ngikutin kasus itu di tahun 2016 dan kita jadi flashback, kita kilas balik, kita research ulang, ternyata memang masih banyak kejanggalan. Sekarang aja saya sangat menyesalkan jaksa. Tadi menurut saksi, ini saksinya, ini dokumen diberikan oleh Darmawan Salihin kepada jaksa Melani, yang perempuan ya. Pertanyaan saya, Pak Jaksa Agung harus turun tangan di sini, Pak Jaksa Agung. Bagaimana bisa seorang Darmawan Salihin berkomunikasi dengan jaksa di sidang pengadilan yang sedang berlangsung? Ada apa ini? Ya kan? Dan lucunya dia tidak verifikasi bukti ini apakah ini sampah atau tidak. Dia serahkan ke pengadilan. Kalau isinya ini nggak benar bagaimana? Ini kan fitnah. Bagaimana profesionalitas seorang jaksa seperti ini? Ya kan? Dan saya udah tanya, coba nih cara mereka mainnya. Gambarnya ini kan, nggak ada Michael Son. Ini kan nggak ada Michael kan? Tiba-tiba dia kasih nih kotak. Dari mana ini gambarnya Michael? Ditambah-tambahin gini. Nggak, bukan satu, nggak utuh ini. Ini manipulasinya kan begitu. Ini beritanya ini orang lain. Oke? Nggak ada Michael Son. Kemudian fotonya Michael digunting dari mana? Fotonya Mels ini. Fotonya Michael. Michael ini kan orang terkenal di Australia. Fotonya bisa diambil di mana-mana. Jadi digunting, dimasukkan di sini, tempel-tempel gini. Seakan-akan ini adalah mengenai Michael ini. Ini kan luar biasa ini. Coba ini lihat nih. Jahat kan ini? Kalau begitu, ini beritanya mengenai orang lain ini orang. Ya kan? Ini gambarnya Michael ditempel dari mana ini? Coba.
Ada langkah yang akan diambil oleh tim kuasa hukum Jessica, kemudian ada serangan-serangan dalam tanda petik kepada ahli-ahli yang dihadirkan ke persidangan? Ya biarlah itu tugas dari Jaksa Agung lah, tertibkanlah yang benar persidangan. Itu saja, mohon pada Jaksa Agung kan bekas pengacara juga, ya kan? Anggota Peradi juga Pak Jaksa Agung kita, kan tuh mengalami bagaimana proses persidangan. Tolonglah, tegakkanlah peraturan ini, tegakkan hukum dengan baik. Kalau Mirna Jessica bersalah nggak apa-apa, hukum saja dia nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak salah ya bebaskan, itu aja.